Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, terbongkar lagi, ternyata Presiden Jokowi adalah kader Golkar dan bukan kader dari PDIP. Berarti rakyat dan PDIP dibohongi selama bertahun-tahun. Itu ungkapan dari politisi partai Golkar itu sendiri. Dan apa kabar dengan Ibu Megawati ya? Tapi makin kesini kok makin aneh ya guys ya. Makin banyak keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya nggak guys? Nah, penasaran seperti apa videonya? Mari kita saksikan. Let's go! Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar. Ya betul. Ya, sejak 2015. Sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar. Sejatinya Pak Jokowi, karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, apa 2004 akan maju menjadi wali kota Solo. Ya, wali kota Solo. Iya. Cari apa? Itu udah lama banget partai itu ya? Pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari pengusung langsung masuk. Ketua Golkar Solo pada saat itu namanya Mas Kus ya, turunan dari apa namanya Keraton Solo. Ketua Golkar Solo, saya waktu itu ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI 99-2004. Mas Kus datang ke saya ke Jakarta, Mas Ridwan, ada pengusaha namanya Joko Widodo, panggilan Jokowi, mau jadi wali kota, harus kita dukung, ini pengusaha. Terus apa? Ya, kita harus dukung. Ada syaratnya, dia minta wakilnya si X, saya tidak perlu sebut namanya, karena kalau saya sebut ini jadi gempar. Dan Jokowi, temannya Jokowi, teman sekolahnya, dan sangat akrab. Wah, saya tidak berani ngomong. Saya bilang gitu. Akhirnya prosesnya waktu itu masih ada Bang Mahdi Sinambela, ketua UKK. Saya lapor ke UKK, saya tidak lapor ke Bang Akbar. Bang Mahdi, dia bilang, wah jangan Wan, kau cari perkara kalau kamu dukung Jokowi. Nah, jadilah. Akhirnya Jokowi kemana? Didukung siapa? PAN, betul. PAN. Didukung PAN, PKS, belum ada PDIP. Sampai proses, jadilah Jokowi didukung PDIP. Ini akhir ya, didukung PDIP dengan syarat wakilnya adalah si Mr. FX, Rudy. Itu kejadiannya. Jadi Jokowi ini kader Golkar, pengusaha zaman Orde Baru itu semua pengusaha Golkar. Saya ini ketua umum himpunan pengusaha muda di Jawa Timur, ketua real estate Indonesia. Akhirnya jadilah proses sampai jadi presiden 2014. Pak Jokowi terpilih, tidak didukung oleh Golkar. Golkar mendukung Prabowo Hatta. Ya. Ingat kan? Iya. Prabowo Hatta. Saya sudah ketemu Jokowi bersama Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo ketua pemenangan pemilu, saya ini anak buahnya Cahyo, dia ketua umum DPP KMPI Pusat, saya di Jawa Timur, ketua Jawa Timur. Wan, bantu saya. Apa? Ketemu dengan Pak Wiranto, ketemu dengan Akbar Tanjung. Siapa? Wiranto, Pak Jokowi. Saya atur pertemuan lah Jokowi dengan Pak Wiranto di Bambu Apus. Habis itu ketemu juga di rumahnya Bang Akbar. Nah, sampai akhirnya Jokowi dengan Pak JK. Begitu kita kalah, Prabowo Hatta sudah terpilih. Terus Munas Golkar, ingat kan? Ya. Terpilihlah Abu Rizal Bakri kedua kali. Terus pecah, ada Agung Laksono. Komunikasi saya sama dengan Jokowi, berkomunikasi Pak Jokowi, Golkar itu begini, saya jelaskanlah kepada Pak Jokowi bahwa Golkar itu adalah doktrinnya karya siaga gatra praja, karya kekaryaan. Setiap kader Golkar begini, saya jelaskan itu sama Pak Jokowi. Akhirnya masuk di Jokowi. Apa yang terjadi? Pecah, dua-dua tidak maju, Novanto jadi ketua Golkar. Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015. Saat Munas di Bali yang Novanto terpilih. Begitu Novanto masuk, langsung Erlangga otomatis.
2019 otomatis lagi kita ketemu kan. Siapa? Kenapa Erlangga bisa terpilih? Di TV apa kemarin? Ya? Di TV apa dulu ketemu? CNN. Kita kan CNN. Calonnya siapa? Bambang Susatyo, kurang kuat apa? Ada 7, ada 8, termasuk saya salah satu. Yang tidak mundur cuma saya berdua sama Erlangga. Tapi saya di-bypass kan terakhir oleh Aziz Samsudin, ketua pimpinan sidang, dihilangkan, langsung didok. Nah, itulah kenapa saya bilang Jokowi itu Golkar, karena presiden itu kalau di Golkar itu sama dengan Pak Harto dulu ketua Dewan Pembina, yang sekarang diduduki oleh Abu Rizal Bakri. Begitu Pak Abu Rizal Bakri komunikasi dengan presiden X, jadi sudah barang itu, tapi ini tidak tampil. Itulah yang namanya Golkar. Kenapa? Karya Siaga Gatra Praja, doktrinnya itu setiap kader Golkar adalah bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gatra Praja membela pemerintah. Pemerintah siapa saja. Gus Dur jadi presiden, kita bela Gus Dur. Megawati jadi presiden, kita ada. SBY memang Golkar, kita ada di situ. Pak Jokowi jadi kita cuma 1 tahun oposisi kan, ribut. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar. Negara ini punya kami, masyarakat kami. Ini tumpah darah kami. Yang memperjuangkannya itu nenek kakek kami dulu ikut berdarah-darah, ikut mati berjuang dengan Belanda untuk mendirikan bangsa ini. Bangsa kami didirikan, bukan diwariskan oleh Belanda seperti kalian, diwariskan oleh Inggris. Bineka Tunggal Ika kamu bilang ngomong kosong. Kamu tanya ke orang Indonesia di sini ya, identitas kami itu tidak seperti kalian. Kalian identitas kalian, saya Melayu, saya Cina, saya India. Kami tidak. Kami identitas kami yang utama itu adalah saya orang Indonesia. Ya, semua kamu tanya ke orang Indonesia ini, kamu orang Indonesia dulu. Etnis nggak begitu perlu. Setelah itu baru saya orang Indonesia suku Gayo, saya orang Gayo. Ya, kamu tanya orang Bali sama, saya orang Indonesia suku Bali. Orang Jawa saya orang Indonesia suku Jawa. Orang Bugis saya orang Indonesia suku Bugis. Ya. Orang Kahayan saya orang Indonesia suku Kahayan katanya. Enggak kayak kalian. Kalian itu hidup di tanah milik Pertuan Agung. Sehingga rasa memiliki kalian terhadap bangsa itu berbeda dengan kami. Kami orang Indonesia, kamilah pemilik bangsa ini. Dan kami rela mati untuk negara kami ini. Ketika ini dihina, orang Indonesia bisa ngamuk semua gitu. Dan buktinya kamu bisa lihat bagaimana ketika pemain tim nasional kami, apapun rasnya ya, yang dari Papua, dari Bugis, dari Jawa, yang berdarah keturunan Belanda, kamu lihat ketika di lapangan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada kamu lihat, bandingkan dengan tim nasional kalian, pemainnya. Rasa cintanya kepada negara ini nggak bisa dibandingkan sama kalian. Karena ini negara, bangsa yang kami dirikan dengan darah dan air mata. Ya, resiko kami untuk sampai ke titik ini luar biasa besarnya. Kami sampai berpikir sama kami sendiri yang tidak percaya dengan keberadaan bangsa ini, tapi kami melaju dan sampai di sini. Kamu lihat, kalau kamu nonton pengalungan medali Olimpiade bulu tangkis 1992, Susi Susanti, atlet kami keturunan Tionghoa yang kata didiskriminasi di sini, dia menangis berair mata gitu, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya berkumandang. Dia rela mati untuk negerinya. Itulah kami Indonesia. Begitu kami terasa memiliki kami terhadap bangsa ini. Dan sorry saya bilang ya, ini cuma bisa dimengerti oleh manusia yang berjiwa merdeka. Bukan orang yang seperti kalian yang ikut apa kata penjajahnya. Ya, oke, kalian bilang itu bahwa apa namanya? Seharusnya itu hak dari raja-raja, ya kan? Apakah dia setuju negara yang dibentuk? Saya tanya, oke, ketika raja-raja kalian itu menguasai tanah Melayu, yang sekarang kalian sebut tanah Melayu itu, apakah kalian nanya sama orang Semai, Censyu, Lita, Jano, Batek, Temyar, Senoberi, ke-18 suku orang asli itu, apa raja-raja itu nanya dulu sebelum dia mendirikan negara itu di sana? Iya. Betul. Apa raja-raja kalian orang Melayu minta izin dulu sama mereka? Bagaimana kalian setuju nggak
bahwa tanah Melayu ini akan saya kuasai? Ada. Tunjukkan saya buktinya kalau ada. Jadi begitu, ya. Beda mentalitas manusia merdeka seperti kami, bangsa yang merdeka dengan bangsa yang mentalitasnya sampai hari ini masih mentalitas terjajah seperti kalian. Kalian ikut generasi dari Inggris. Jadi begitu, oke? Ini di dalam jangka panjang, Indonesia ini punya potensi lebih bagus daripada Malaysia, jauh, karena pohon kita jauh lebih besar. Apakah itu pasti akan berhasil? Tentu saja tidak. Tidak ada satupun jaminan di dunia ini bahwa semua akan berhasil. Tapi kita akan jaga, kita rawat pohon kita untuk tumbuh dan saling percaya. Kalau ada orang yang mencoba mengganggu pohon kita, entah itu politisi, entah itu penguasa, calon presiden, kita sebagai pemilik bisa melawannya. Kita sebagai pemilik bisa menyingkirkan mereka. Jadi demikian dulu video kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap itu ya guys ya. Itu adalah sebuah ungkapan rasa dan dari hati yang paling dalam itu ya. Dan juga mengingatkan bagi pada generasi Gen Z sekarang ini bahwa bangsa Indonesia itu begitu besar. Perjuangannya dari zaman dulu sampai saat ini begitu besar ya bagi negeri ini. Dan bahkan di setiap daerah pun saat ini sering terjadi bentrok itu karena tidak ngerti asal usul kemerdekaan Indonesia ini saat ini. Dan dengan enaknya bangsa-bangsa lain itu mengejek Indonesia, kita malah ketawa-ketawa ya. Dan inilah penjelasan dari seorang bapak tadi itu ya. Nah, itu dia guys, seperti banyak bagian dalam. Dan nantikan terus video-videonya di Marola Channel. Terima kasih. Thanks for watching.